Saatnya balas dendam Arsenal Aston Villa waktu pas awal Desember kita kalah di kandang mereka 90+5 ya. Sekarang kita menjamu Aston Villa yang dimana home dan juga posisi Arsenal ada di puncak klasemen dan Aston Villa ada di posisi ketiga dengan beda 3 poin. Jadi ini sangat menentukan, walaupun bukan menentukan secara jangka panjang sampai akhir musim, tapi secara mental secara di pertengahan musim sangat berpengaruh menurut gue. Karena apa? Kalau memang kalah Arsenal ya, nggak cuman nanti dilengsarkan sama kemungkinan besar Manchester City ataupun poinnya sama-sama Aston Villa, tapi ini juga akan berpengaruh sama transfer windows di Januari nanti. Pasti apalagi Arteta kemarin bilang di press con-nya, ya kita Arsenal kita aktif di bursa transfer Januari, yang menurut gue sangat melegakan. Jadi memang bener niat serius untuk bisa dapat gelar di musim ini, nggak cuman apa ya, dan ini juga lagi full support juga ke Arteta, bukan cuman dari tahun ini sih ya, dari tahun-tahun sebelumnya, cuman di musim ini kayaknya lagi kesempatannya bener di tahun inilah gitu. Ini di Januari gue juga sangat menunggu pergerakan transfer Arsenal, tapi di match ini Aston Villa patut disimak full pertandingannya, karena kemarin juga gue waktu pas Aston lawan Chelsea gue nonton, emang Unai Emery sih udah the best kalau masalah ngelatih klub. Dan waktu pas awal juga di Desember kan Arsenal kalah tuh memang kalah respon ya, gue lihat ya, dari strateginya Unai Emery, cara dia ngerespon permainan Arsenal si Arteta itu bener-bener clear, dan itu terbukti kemarin waktu lawan Chelsea pun dia begitu. Sempat ketinggalan 1-0 di babak pertama, tiba-tiba comeback di babak kedua lewat 2 golnya Watkins, dan itu pure strateginya Arteta gitu. Nah ini udah azan, gue record di jam 6 lebih, sebelum nanti jam 3 pagi nonton Arsenal sama Aston Villa. Nggak cuman satu pertandingan penting, ini juga buat mental pemain-pemain Arsenal. Harusnya selain udah pada balik, Gabriel juga udah balik, terus CB-nya udah Gabriel Saliba udah pasti. Mungkin di kiri kanannya nih yang masih Calafiori, gue nggak tahu infonya apakah dia sudah bisa starting atau enggak. Terus di kanan gue sih nggak pengen Rice lagi ya, karena Declan Rice walaupun kemarin bagus banget dia di kanan, tapi posisi aslinya ya lu di CB aja lah, di DMF aja lah di tengah, ngebantu juga buat si Northgard, sama nanti Odegaard sama tadi kok gue bilang Northgard ya, harusnya Zubimendi. Northgard mungkin bisa dicoba di sayap lah nanti kalau memang nggak ada pemain lagi. Terus juga tapi Timber harusnya main ya, kemarin diistirahatin, cuman gue nggak tahu apakah dia fit atau enggak. Terus Saka, gue masih 50-50 sih ngeliat Saka, walaupun kemarin dia ngasih assist ke Odegaard, tapi dia banyak peluang sebenarnya yang harusnya bisa di-convert ke gol, tapi gue nggak tahu apakah terlalu egois di musim ini, apakah memang sudah kebaca gitu ya skillnya dia. Harusnya banyak peluang yang bisa di passing, tapi dia maksa nendang gitu dan gak gol. Sayang banget, bikin performance-nya jelek menurut gue. Tapi ya dia pasti starting lah. Depan juga Gyökeres mungkin bisa buat ngeboost atau bikin capek pemain lawan, buat secara fisik dan juga secara positioning dia. Nanti bisa diganti sama Gabjes misalnya udah kesel. Gabjes juga menurut gue bisa masuk ke saat-saat genting lah. Nanti kan Arsenal kan biasanya gitu ya, yang di video sebelumnya gue udah bilang nanti si Gabjes masuk, terus juga
Martinelli masuk, yang dimana bisa tukeran tuh, Gabjes bisa ke ke kiri, terus si Martinelli ke tengah, itu bisa tukeran tuh pas mereka bisa main bareng. Prediksi gue sih pengennya 3-1 ya, 3-0 lah, semoga clean sheet lagi ya Saliba sama Gabriel. Tapi bakal seru kalau 3-2 gitu, tapi tetap menang Arsenal. Bakal seru sih, gue tetap pengen nonton match seru, match yang balas-balasan serangan gitu, banyak gol, daripada match yang ngebosenin. Aston Villa juga sebenarnya mainnya low block sih sekarang ya. Sabar dia ngeliatin permainan lawannya kayak gimana, langsung counter dengan pemain-pemain yang larinya cepat di lini depannya mereka, mirip-mirip Arsenal lah. Dan udah mulai bagus untuk ya kebukti lu 9 pertandingan, bahkan 11 kalau dihitung sama Europa ya, kalau nggak salah si Aston Villa belum terkalahkan, win semua. Itu Unai Emery efek sih, udah jelas. Ya 3-2 atau 2-1 prediksi gue, karena biar lebih tenang. Jadi di musim kutukan, pertengahan musim yang biasanya Arsenal jeblok, ini masih bisa di atas gitu daripada kesusul sama Manchester. Semoga.